Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alesa Channel. Nah, di video kali ini Mama Alesa nggak bikin cleaning motivation atau yang lainnya. Jadi di sini Mama Alesa mau bikin ide menu masakan selama 7 hari. Nah, mungkin di sini para mam sedang bingung mau masak apa hari ini atau esok hari gitu ya. Jadi simak terus videonya Mama Alesa. Siapa tahu video Mama Alesa menginspirasi mam semuanya ya mam. Nah, oke, langsung aja ke videonya. Jadi hari ini untuk hari yang pertama di sini Mama Alesa bikin teri sama sayur asem. Nah, untuk bumbu untuk si teri ini cuma cabai bawang merah aja ya. Dan dikasih juga bawang putih. Aku juga di sini punya paprika, jadi aku kasih paprika. Buat kalian yang nggak punya itu bisa di skip. Atau mau diganti dengan cabai biasa itu juga bisa ya, Mam. Nah, oke, kita lanjut ke menu yang kedua untuk hari yang pertama. Di sini aku mau masak sayur asem. Untuk bumbu di sini aku cuma menggunakan bawang merah aja dan dikasih daun salam gitu ya. Mungkin di sini adakah yang suka sayur asem dikasih bawang putih? Kalau aku enggak ya, Mam. Jadi disesuaikan dengan selera Mam masing-masing aja. Nah, ini dia aku udah mulai masukin si daun salam juga si bawang merahnya ya, pas udah mendidih gini airnya. Nah, di sini juga aku pakai bumbu instan yaitu bumbu racik sayur asam karena aku suka banget. Boleh juga nggak usah dipakai nggak apa-apa. Jadi ngikutin selera mam dan teman-teman masing-masing aja. Mungkin di sini ada yang lebih suka dengan sayur asam tradisional seperti yang terdahulu gitu ya, ibu-ibu kita gitu. Biasanya sih di sini kalau aku masak sayur asam itu cuma bawang merah sama cabai aja diulek dan dikasih terasi gitu. Kalau aku di sini kurang suka sama terasi ya, Mam. Jadi ngikutin selera mam dan teman-teman masing-masing aja ya. Dan aku tuh pernah main ke beberapa tempat di teman aku itu beda-beda daerah. Jadi kayak di Jawa gitu kan, di rumah mertua aku itu juga ada sayur asem tapi rasanya beda-beda ya, Mam. Di sini aku cuma ngasih inspirasi aja. Untuk hari pertama aku masak teri juga sayur asem. Nah, ini dia sayur asemnya udah mateng gitu. Jadi bumbu raciknya sayur asem ini aku masukinnya belakangan ya, Mam. Jadi nungguin semua si sayurannya itu layu baru aku masukin bumbu racik sayur asemnya supaya nanti tuh enggak apa ya Mam, pinggir-pinggir pancinya itu biasanya merah-merah gitu. Tapi kalau terakhiran kayak gini itu tuh aman ya, Mam ya. Oke, ini udah mateng. Alhamdulillah, silahkan diicip-icip lagi sebelum dihidangkan. Nah, oke Mam, kita lanjut ke hari yang kedua. Jadi di sini aku punya buncis juga udang. Jadi aku mau masak disatuin aja ya, Mam. Di sini protein hewani sayurannya udah komplit semua. Jadi untuk bumbu itu aku pakai bawang merah, bawang putih juga paprika. Nah, untuk Mam juga teman-teman nih yang suka pedas boleh ditambahkan cabenya lagi dan bagi yang tidak itu boleh skip. Dan di sini aku juga pakai saus tiram ya, Mam. Nah, lanjut kita ke hari yang ketiga. Di sini aku mau masak sambal matah pakai ayam goreng gitu atau ayam goreng pakai sambal matah gitu. Jadi di sini untuk sambal matah aku pakai serai ya, serai, bawang merah, bawang putih juga cabai diiris tipis-tipis, terus aku tambahin jeruk dan aku tambahkan kaldu ayam juga penyedap rasa ya, Mam. Di sini aku suka banget kalau misalnya bikin sambal ini tuh pakai kaldu ayam gitu. Buat kalian yang nggak suka penyedap rasa atau kaldu ayam bisa di skip ya, Mam. Dan di sini aku sambil aduk-aduk bahan-bahan sambal matah tadi, aku juga manasin minyak goreng ya untuk disiramkan ke dalam bahan-bahan yang udah aku irisin tadi. Jadi kayak gini. Ini tuh sambal matah khas Bali tapi rasanya aku suka banget gitu ya. Ini tuh enak banget, Mam. Nah, oke, kita lanjut ke ayamnya. Nah, untuk bumbu ayam ungkep di sini aku pakainya itu lengkuas, jahe, kunyit, terus bawang putih gitu ya. Terus pakai ketumbar juga. Nah, buat Mam nih yang suka serundengnya kelapa, boleh juga dimasukkan kelapa. Cuma untuk serundeng di sini aku pakainya lengkuas aja. Jadi lengkuasnya tuh dibanyakin ya, Mam. Dan aku diamkan selama 5 sampai 10 menit baru aku ungkep seperti ini. Nah, ini dia, ini udah digoreng gitu. Maaf banget nih, Mam, aku tidak menunjukkan penyajiannya. Di sini aku cuma menunjukkan cara buatnya aja. Oke, kita lanjut ke menu hari keempat. Di sini aku masak rendang nangka muda. Dan untuk bumbu di sini itu aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai,
kunyit, lengkuas, pala, dan juga ini ya mam ya, bumbu instan rendang dari Indofood gitu. Rasanya biar enak aja. Di sini aku masak semua bumbu-bumbunya, terus aku tambahkan air langsung, nangkanya itu dimasukkan beserta bumbu ini juga ya instan, agar itu lebih meresap. Dan di sini aku banyakin airnya dulu. Itu aku tunggu sampai benar-benar empuk nangkanya dan airnya pun benar-benar surut gitu. Nah, di sini juga aku tambahkan kikil agar melengkapi ya, protein hewaninya juga ada gitu. Di sini udah lengkap dalam satu menu ya, Mam. Jadi untuk nangka ini itu udah ada sayuran juga protein hewaninya. Jadi nggak usah masak yang lain-lainnya lagi. Nah, di sini juga aku tambahkan santan kental. Jadi ini aku pakai santan perasan sendiri ya. Kalau mau lebih instan lagi itu bisa juga pakai santan instan seperti santan kara atau santan sasa yang lainnya ya, Mam. Nah, ini dia untuk rendang nangkanya udah mateng. Ini rasanya enak banget, Mam. Silahkan dicoba. Nah, Mam, kita lanjut ke hari yang kelima. Jadi di sini aku masak tongkol pilet gitu, terus di bumbu balado. Dan untuk yang kuning-kuning itu aku kasih telur gitu ya, Mam. Jadi semuanya udah aku masukin, bumbu-bumbunya hampir matang. Nah, si telurnya baru aku masukin gitu, Mam. Jadi ini adalah urak-arik tongkol pilet gitu. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini simpel aja ya, Mam. Bawang merah, bawang putih, cabai juga tomat. Dan kalau kalian suka itu boleh pakai kemiri juga, tapi untuk aku di sini kemirinya aku skip ya, Mam. Nah, oke, ini menu hari kelima, menu yang pertama udah selesai. Kita lanjut ke menu yang keduanya ya, Mam. Oke, di sini aku mau sop tahu gitu. Jadi untuk bumbu-bumbunya si sop tahu ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih aja, aku nggak pakai cabai karena pedesnya itu udah ada dari ikan tongkol yang tadi ya, Mam. Nah, untuk isian di sini aku pakai tahu, brokoli, kol gitu ya, terus juga wortel. Nah, jadi ini aku tungguin mendidih gitu, baru aku masukin semuanya secara bersamaan, kayak tahu, wortel, juga brokoli gitu aku masukin ya, Mam. Nah, ini dia udah matang semuanya. Jadi ini dia menu hari kelima, yaitu tumis balado tongkol sama sayur sop tahu ya, Mam. Oke, kita lanjut ke menu di hari ke-6. Di sini aku masaknya simple aja, cuma tumis dari jamur kuping gitu. Nah, di sini juga aku udah tambahkan ini kornet. Kornet ini isinya 100% daging semua ya, Mam, benar-benar daging. Dan untuk bumbu-bumbu di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih aja dan cabai hijau nanti ya. Nanti aku masakinnya pas belakangan gitu biar tetap fresh dilihatnya. Nah, ini kita masak semuanya, baru kita masukkan sayur-sayurannya seperti jamur kuping juga wortelnya, Mam. Dan untuk yang terakhiran ini cabai hijaunya baru aku masakin. Dan di sini boleh kalian tambahkan kaldu ayam juga lada. Kalau kalian gak suka lada bisa juga di skip ya, Mam. Nah, ini dia sudah selesai ya, Mam. Kita lanjutin ke menu yang kedua di hari yang ke-6. Nah, oke, ini dia menu kedua di hari ke-6. Itu aku mau goreng telur gitu. Di sini aku tambahkan wortel, daun bawang dan juga irisan bawang merah ya, Mam. Sini aku sesuai dengan kebutuhan keluarga aku aja. Aku pakainya telur 2 butir. Dan aku aduk-aduk seperti ini. Rencananya mau aku bikin telur gulung gitu, tapi nggak tahu kayak gimana jadinya. Nah, ini dia, Mam, aku goreng dulu sampai benar-benar matang bawahnya. Di sini aku nggak bisa yang langsung digulung gitu ya, Mam. Takutnya itu di dalamnya masih mentah. Jadi untuk itu aku balik dulu, baru nanti aku gulung-gulung ya, Mam. Nah, setelah atas dan bawah udah matang, barulah aku gulung seperti ini ya, Mam, si telurnya. Nah, alhamdulillah untuk menu hari ke-6 ini udah jadi. Ini dia tumis jamur kuping sama goreng telurnya ya, Mam.
Dan oke, kita lanjut aja ke menu hari terakhir. Jadi di sini aku masak tempe, dan untuk tempe di sini aku pakai bumbu racik tempe. Itu rasanya udah enak banget, aku suka. Di sini aku masaknya tempe 1 lonjoran gitu ya, Mam. Dan selain tempe, di sini aku juga masak sayur lodeh ya, Mam. Nah, untuk sayur lodeh ini di sini isinya aku coba pakai jagung, terus buncis, terus ada labu siam juga pakai cabai hijau gitu. Nah, buat Mam nih yang suka sayur lodehnya itu tempenya dimasukin, itu boleh juga. Tapi kalau aku itu nggak suka, jadi untuk tempenya aku goreng seperti tadi ya, Mam. Baru si sayur lodehnya itu aku pisahin kayak gini. Nah, untuk bumbunya sayur lodeh itu cuma bawang merah, bawang putih gitu, cabai hijau pun diiris panjang seperti ini aja. Udah itu aja, dan juga bisa ditambahkan bumbu instan seperti bumbu sayur lodeh ada ya, Mam ya. Dan terima kasih banget nih untuk Mam dan teman-teman semua yang sudah menyimak video aku. Aku ucapkan terima kasih. Ini semua adalah rangkuman masakan aku ya, Mam. Jadi siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih pokoknya. Salam.